Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari konsultasi ingin memberikan penerapan diferensial dalam elastisitas ekonomi. Perkenalkan, nama saya Zara Nandaulia dengan NIM 64251196. Nama saya Nabila Marsha dengan NIM 64250070. Nama saya Fabian Mainan dengan NIM 64251158. Nama saya Margareta Veronica Simalango dengan NIM 64251004. Ini ada matematika sebagai alat analisis. Latar belakang perkembangan ekonomi tidak lepas dari matematika. Diferensia digunakan untuk mengukur tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya secara akurat. Pemahaman mengenai diferensial membantu perusahaan menentukan strategi harga dan perencanaan bisnisnya yang efektif. Rumusan masalah. Definisi diferensial. Apa yang dimaksud dengan diferensial dalam konteks perubahan variabel? Konsep dasar. Bagaimana teori permintaan dan penawaran bekerja kasar? Penerapan. Bagaimana diferensial menghitung sensitivitas harga atau elastisitas. Konsep dasar diferensial. Cabang kalkulus yang mempelajari perubahan suatu fungsi terhadap variabel tertentu terdapat 3. Yang pertama, menganalisis biaya marginal. Yang kedua, menghitung pendapatan marginal. Dan yang ketiga, menentukan keuntungan maksimum. Permintaan versus penawaran. Permintaan atau demand, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu, faktor, harga, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Yang kedua yaitu penawaran atau supply, yaitu jumlah barang yang mampu dijual produsen pada tingkat harga tertentu, faktor, biaya produksi, teknologi, dan jumlah produsen. Selanjutnya, apa itu elastis? Elastisitas mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan atau penawaran berubah ketika harga bergeser. Elastis yaitu respons besar terhadap perubahan harga dan inelastis respon kecil terhadap perubahan harga. Kemudian ada rumusan elastisitas diferensial. Yang pertama ada rumusan elastisitas permintaan dengan simbol ED, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Kemudian yang kedua ada rumusan elastisitas penawaran dengan simbol ES, yaitu ES sama dengan persen delta Q per persen delta P sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Selanjutnya ada kasus permintaan. Fungsi permintaan Q sama dengan 102P pada harga P sama dengan 20. Langkah dan analisis. 1. Ada cari nilai Q, perhitungan hasilnya Q sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 20 sama dengan 60 unit. Yang kedua, turunan fungsi dalam kurung D, Q, garis miring D, P, tutup kurung, perhitungan hasilnya D, Q, garis miring D, P, sama dengan min 2. Yang ketiga ada hitung ED, perhitungan hasilnya ED sama dengan buka kurung min 2, tutup kurung kali 20 garis miring 60 sama dengan 0 min 067. Hasil inelasitasnya lebih kecil 1. Kasus penawaran. Analisis penawaran. Nilai ES adalah 0,75. Fungsi Q sama dengan 20 tambah 3P pada P sama dengan 20. 1. Q sama dengan 20 tambah 3
dalam kurung 20 sama dengan 80 unit. 2 turunan DQ garis miring DP sama dengan 3 pangkat 3 ES sama dengan 3 kali dalam kurung 20 garis miring 60 sama dengan 0,7. Karena ES lebih kecil, maka penawaran bersifat inelastis. Perbandingan elastisitas. Elastisitas permintaan ED sama dengan 67%. Elastisitas penawaran ES sama dengan 75%. Kedua hasil menunjukkan sifat inelastisitas, artinya konsumen dan produsen tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga pada rentang ini. Kesimpulan dan saran. Diferensial memberikan akurasi tinggi dalam mengukur perubahan variabel ekonomi. Sarannya, gunakan data pasar yang agar analisis elastisitasnya lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.